Oke Baulo, mari kita lanjutkan cerita seru kita satu ini yang berjudul Regress as Class Adventure Quest Life Part ke-15. Langsung saja let's go! Terlihat kesibukan para wartawan yang menanyakan kebenaran penemuan obat penyakit manasyak yang ditemukan oleh Dr. Kanzaki. Sementara di lantai atas Mbak Alice bertanya pada Dr. Kanzaki maksud semua ini. Dr. Kanzaki pun hanya menagih janji sesuai apa yang Mas Aki janjikan. Mas Aki telah menjanjikan sebuah metode untuk membuat uang dalam jumlah besar. Pernyataan itu dibenarkan oleh Mas Aki secara langsung. Tapi Mas Aki mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menghibur media, dia hanya ingin fokus dengan penyembuhan adiknya. Dia juga meminta agar tidak menyebutkan apapun tentang mereka. Tentu apa yang dikatakan Mas Aki sedikit mengejutkan Mbak Alice, karena dia menyerahkan popularitas yang akan dia dapatkan kepada Dr. Kanzaki. Dr. Kanzaki dengan menundukkan badannya berterima kasih dan akan melakukan apa yang dikatakan Mas Aki. Setelah itu Dr. Kanzaki keluar untuk bertemu dengan media. Media pun menanyakan begitu banyak pertanyaan tentang penemuan obat manasyak. Tapi pertanyaan yang begitu banyak membuat Dr. Kanzaki merasa kebingungan karena dia tidak tahu detailnya bagaimana. Dia lalu memberikan statement bahwa kuncinya ada di Magic Stone. Karena masih banyak ketidakpastian, jadi dia tidak bisa memberikan detailnya. Dengan semangat dia akan memberitahu semuanya setelah semuanya selesai. Sementara Mbak Alice terlihat menanyakan pada Mas Aki apakah dia yakin dengan semua ini. Karena Mas Aki lah yang menemukan obat ini, harusnya dia yang menerima popularitasnya. Tapi sembari pergi Mas Aki berkata dia tidak mau hal seperti itu, Dr. Kanzaki bisa mendapatkan semua pujian itu. Satu-satunya keinginan Mas Aki hanyalah melihat senyum ceria dari adik kesayangannya. Keesokan harinya di rumah sakit tempat Natsu dirawat, memperlihatkan konvensi pers Dr. Kanzaki yang mengumumkan penemuan obat baru manasyak secara publik. Dr. Kanzaki selaku perwakilan perusahaan telah membuat kontribusi besar terhadap pengobatan manasyak. Sementara Mas Aki hanya diam saja sambil memandangi adiknya yang masih beristirahat. Lalu dia kedatangan Mbak Alice dan Mbak Hyami. Dan menyusul di belakang mereka Dr. Kanzaki. Mas Aki menanyakan bukannya dia sedang berada di TV sekarang. Hal itu pun dijawab dengan sedikit kesal, konferensi itu diadakan tadi pagi. Lalu Dr. Kanzaki menyerahkan obat manasyak kepada Mas Aki sesuai pesanannya. Dr. Kanzaki lalu mengajak untuk segera melakukan pengobatannya dan meminta untuk diberitahu bagaimana cara melakukan operasi ini. Tapi Mas Aki memberitahu peran Dr. Kanzaki sudah berakhir di sini. Langsung terkejutlah ekspresi dari si dokter. Mas Aki lalu mengatakan pada Mbak Hyami, mulai sekarang ini akan menjadi tugas pengguna sihir dan menyerahkan semuanya pada Mbak Hyami. Mbak Hyami dengan penuh semangat mengiyakan apa yang ditugaskan Mas Aki. Dia berkata dengan wajah memerah, akan membantu sebisa mungkin untuk Mas Aki. Mas Aki pun tersenyum mendengar itu. Dr. Kanzaki pun kesal. Bagaimana mungkin tidak membutuhkan dokter untuk pengobatan, tapi langsung kena sindir oleh Mbak Alice. Kamu berada di sini karena tidak tahu cara menggunakan Magic Stone kan? Langsung kicuplah Dr. Kanzaki. Dr. Kanzaki dengan malu-malu meminta Mbak Alice untuk menghentikan candaannya. Dia beralasan demi kebaikan masyarakat dan dunia. Mbak Alice hanya tersenyum mengejek Dr. Kanzaki. Lalu Mas Aki sejenak memandangi adik kesayangannya. Lalu dia mengatakan semua akan baik-baik saja sambil memegang tangannya. Dia pun tersenyum manis untuk menenangkan Natsu. Begitu juga Natsu yang sepenuhnya percaya pada kakaknya. Mas Aki pun akan segera memulai pengobatannya. Dia kemudian mengambil semua Magic Stone yang telah dibuat Dr. Kanzaki. Lalu dia mulai memasukkan energi pada obat itu. Magic Stone pun mulai melayang diiringi cahaya yang sangat terang. Secara perlahan-lahan mulai menyerap penyakit di tubuh Natsu. Tubuh Natsu pun mulai gemetar akibat efek dari penyembuhan. Melihat itu, Mas Aki segera memerintah Mbak Hyami melaksanakan tugasnya. Dia pun langsung merapalkan mantra penyembuh untuk Natsu. Kondisi Natsu pun mulai stabil. Akan tetapi masalah berikutnya terjadi di mana tubuh Mas Aki yang terlalu banyak mengeluarkan mana mulai goyah. Di saat hampir terjatuh, Mas Aki langsung ditopang oleh Mbak Alice dan mulai membantu. Dia berkata sambil tersenyum pada Mas Aki, kita tidak boleh gagal di sini. Kalimat itu langsung membuat semangat Mas Aki kembali bangkit.
Energi yang keluar dari Magic Stone pun bersinar sangat terang. Secara perlahan-lahan batu itu pun mulai retak. Dan tiba-tiba saja langsung hancur berkeping-keping. Mereka pun hanya bisa harap-harap cemas menunggu kesadaran Natsu. Dr. Kanzaki pun menanyakan pada Masaki apa semuanya berhasil. Masaki dengan wajah tegang membalas seharusnya sudah cukup. Dan alhamdulillahnya Natsu memanggil Masaki. Tentu suara Natsu membuat semuanya terkejut. Masaki pun menanyakan bagaimana kondisi adiknya sekarang. Dengan senyuman manis Natsu menjawab, dia merasa lebih baik. Ini sudah tidak sakit lagi sambil berkaca-kaca melihat wajah kakaknya. Refleks Masaki pun memeluk tubuh adik kesayangannya. Sambil menangis haru Masaki sangat bahagia melihat adiknya yang kembali tersenyum. Syukurlah ucap Masaki pada Natsu. Mbak Hiyami pun ikut bahagia. Sementara Dr. Kanzaki malah mengamati serpihan batu Magic Stone. Jati dengan menyalurkan mana ke batu ini yang diletakkan di atas pasien itu bisa. Belum selesai berkata, Dr. Kanzaki langsung ditarik Mbak Alice untuk membiarkan Mas Aki dan adiknya merasakan kebahagiaan. Terlihat Mas Aki yang terus memeluk adiknya dengan sangat erat dan penuh rasa syukur. Beberapa waktu setelahnya, terlihat kini kondisi Natsu yang telah pulih sepenuhnya. Dan terlihat Mas Aki yang menelpon adiknya untuk bertanya kesehatannya. Natsu yang sedang jogging pun menanyakan di manakah kakaknya sekarang. Terlihat Mas Aki yang sedang menyelesaikan misi untuk mendaki puncak tertinggi di bumi yaitu Gunung Everest. Dan kini Mas Aki pun akan segera turun dari sana karena misinya telah selesai. Mas Aki pun mendapatkan imbalan berupa sebuah kunci. Natsu pun dengan penuh semangat mengungkapkan keinginannya untuk menjadi petualang agar dia bisa mengumpulkan Magic Stone untuk mereka yang menderita. Dan mendengar itu Mas Aki pun tersenyum. Dia akan membantu Natsu untuk menjadi lebih kuat. Beberapa hari kemudian di Bandara Narita, Jepang, memperlihatkan Mas Aki yang kini telah kembali. Perutnya pun merasakan kenkot yang luar biasa. Dan ingin mengajak Natsu makan setelah sampai di sana. Namun Masaki dibuat heran karena dia melihat seorang wanita dengan papan bertuliskan namanya. Wanita itu pun mendekati Mas Aki dan bertanya apakah dia Kiyomi Aki. Mas Aki pun menanyakan bagaimana dia bisa tahu kalau Mas Aki berada di bandara hari ini serta menanyakan identitasnya. Wanita itu mengungkapkan kalau masternya kini telah menunggu Mas Aki. Mas Aki pun ingin mengabaikannya tetapi wanita itu terus berusaha membujuknya. Wanita itu lalu mengatakan apa yang membuat Mas Aki cukup terkejut. Masternya ingin menunjukkan terima kasih pada Mas Aki karena telah menemukan metode untuk mengobati Manasya. Tentu Mas Aki melirik dan menanyakan maksud perkataan wanita itu. Wanita itu pun mengajak Mas Aki masuk mobil dan akan menjelaskan semuanya. Tetapi perutnya yang kosong membuat Mas Aki hanya terfokus pada makanan yang ada di dalam mobil. Setelah perjalanan beberapa waktu, wanita itu berkata bahwa mereka akan segera sampai. Terlihat Mas Aki yang sedang lahap makan. Nampaknya benar-benar lapar mas-mas satu ini guys. Mas Aki pun lalu melihat ada sebuah kediaman megah layaknya seperti istana. Sesuai dugaan mereka pun menuju ke tempat itu yang sangat-sangat amazing. Terlihat juga simbol guild yang berkibar di tempat itu. Setelah turun dari mobil melihat simbol itu pun Mas Aki mengetahui sesuatu. Setelahnya wanita itu mempertemukan Mas Aki dengan masternya. Dan berjalanlah seseorang pria menuruni tangga. Dia adalah petualang level Eskiraha Daigo, pemimpin dari guild kelas S-Frozen Elite. Melihat siapa yang ditemuinya cukup membuat Mas Aki terkejut. Mas Aki lalu bergumam sambil melihat Babang Daiho yang mendekat. Dia berada di level yang sama kuatnya dengan guild Carnelian Rage. Babang Daiho pun tersenyum tipis kepada Mas Aki. Mas Aki sampai berkeringat hanya dengan merasakan tekanan dari Babang Daiho. Tanpa disadari Mas Aki, dengan cepat kilat Babang Daiho sudah berada tepat di hadapan Mas Aki. Sontak saja Mas Aki hanya diam tidak berkutik. Tapi alama, Babang Daiho malah menangis sambil memeluk Mas Aki. Babang Daiho berterima kasih karena Mas Aki adalah penyelamatnya. Ya tentu heran campur bingunglah Mas Aki. Babang Daiho lalu berkata, obat yang ditemukan Mas Aki telah menyelamatkan istrinya. Babang Daiho pun terus menangis sambil curhat. Kalau Babang Daiho berpikir sudah tidak ada harapan lagi untuk istrinya, tetapi Mas Aki datang sebagai penyelamatnya. Sambil menangis dia lalu membuka handphone miliknya.
Babang Deo dengan antusias menunjukkan wajah istrinya yang kini sudah terlihat menemukan kembali kebahagiaannya. Babang Deo terus menangis bahagia dan selalu mengucapkan terima kasih kepada Mas Aki. Mbak yang menjemput Mas Aki pun ikut menangis melihat masternya yang sangat bahagia. Tapi ada satu hal yang membuat Mas Aki heran, itu adalah bagaimana bisa Babang Deo itu mengetahui bahwa yang menemukan obat manasyak adalah dirinya. Tetapi rasa penasaran itu belum sempat tersampaikan, sudah ditepuk pundak Mas Aki dengan sangat keras oleh Babang Deo yang sangat bahagia. Lalu sebagai rasa terima kasih yang tidak akan pernah cukup, Babang Deo dengan senyum sumringah mengajak Mas Aki untuk bergabung dengan Guild Frozen Elite. Tetapi semua itu sudah diduga oleh Mas Aki. Dengan sopan Mas Aki mengatakan sungguh sebuah kehormatan, tetapi dirinya sudah bergabung dengan guild lain. Babang Deo pun sudah menduga Mas Aki sudah bergabung dengan Guild Carnelian Rage. Tetapi Babang Deo mengatakan ada sesuatu yang tidak dimiliki guild itu dan sesuatu itu dimiliki oleh guild miliknya. Dengan senyum percaya diri, Babang Deo menambahkan mereka mempunyai petunjuk untuk mencapai dungeon kelas S Abyss. Yo, tentu kaget Mas Aki mendengar itu. Dengan tertawa keras Babang Deo berkata, jalan menuju dungeon itu yang sudah tertutup selama bertahun-tahun akhirnya akan segera dibuka. Lalu dia melirik ke arah Mas Aki, "Jeti, bagaimana menurutmu?" Sambil mengulurkan tangannya mengatakan, "Apakah kau ingin pergi dengan kami?" Mas Aki hanya diam kaget syok, biuk-biukanlah embuh pop koke.